Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita masuk kepada bab berikutnya, babu fadli sholatil fajri fi jama'ati. Bab keutamaan menunaikan sholat jamaah, menunaikan sholat fajar dalam jamaah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tafdulu salatul jami'i salata ahadikum wahdahu bi 25 juz'a. Salat jamaah tafdulu melebihi nilai salat ahadikum wahdahu, nilai salat salah seorang dari kalian yang sendirian, melebihi bi 25 juz'a, 25 bagian atau 25 derajat. Wa tajtami'u malaikatul laili wa malaikatun nahari fi sholatil fajri. Dan malaikat malam, malaikat siang itu berkumpul pada waktu pelaksanaan sholat fajar. Tsumma qala Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah menyatakan, faqra'u in syi'tum, silakan kalian baca bila kalian mau, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, sesungguhnya bacaan Quran di waktu fajar itu adalah masyhuda, dipersaksikan. Kalau dalam kaitannya dengan hadis berita dari Nabi tersebut, yakni bacaan Quran yang dibaca oleh imam pada waktu sholat fajar itu disaksikan oleh para malaikat siang dan malaikat malam yang hadir ikut dalam sholat jamaah subuh di situ. Nabi Musa radhiyallahu anhu qala, dari Abi Musa yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, a'dhamun nasi ajran fi sholati, sebesar-besar manusia dalam hal pahala dalam pelaksanaan sholat itu ialah ab'aduhum, ialah yang paling jauh rumahnya. Fa ab'aduhum mamshan, maka yang paling jauh rumahnya, paling jauh berjalannya dari rumah dia ke masjid, itu yang paling banyak pahalanya. Walladhi yantadhiru sholata hatta yusalliyaha
ma'al imami, dan orang-orang yang menanti dilaksanakannya sholat sampai yusalliyaha, sampai sholat itu dilaksanakan ma'al imam, bersama imam di masjid, menanti datangnya imam, a'zamu ajran minal ladzi yusalli tsumma yanamu, lebih besar pahalanya daripada yang sholat kemudian tidur. yakni yang menanti sholat isya bersama imam, dia sabar menantinya sehingga terhalang dia untuk tidur. Kalau dia kebiasaannya tidur sesudah selesai sholat isya, maka dia lebih besar pahalanya ketika dia sabar menantinya sampai terlaksananya sholat isya bersama imam, dibanding dengan orang yang sholat isya terus kemudian tidur, dibanding dengan orang yang segera sholat isya kemudian tidur. Babu fadli tahjiri ila dhuhri, bab keterangan keutamaan orang yang bersegera at-tahjir, bersegera datang untuk menunaikan sholat zuhur, bersegera datang ke masjid. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin, ketika ada seorang yang berjalan di satu jalan, wajada husna syaukin ala tariqi, dia dapati ada ranting pohon berduri, husna syaukin, ranting pohon berduri di jalan. Fa'akharahu, maka kemudian dia mendapati begitu, langsung disingkirkan agar tidak terinjak orang yang lewat. Fasyakarallahu lahu, maka Allah memberikan Allah membalas kebaikan dia itu, sehingga faghfara lahu, sehingga Allah mengampuninya. Syakara bisa bermakna berterima kasih, bersyukur, dan juga membalas kebaikan dengan kebaikan lagi. Membalas kebaikan dengan kebaikan lagi. Allah membalasnya dengan mengampuni dosa-dosa dia. Tsumma qala, kemudian Nabi menyatakan, Nabi bersabda, asyuhada'u khamsatun, orang-orang yang tergolong dalam kategori syahid itu ada 5. Asyahid jamaknya asyuhada, yaitu orang yang terbunuh di jalan Allah. Itu ada 5 macam. Al-maf'unu, pertama ialah yang ditikam
al-mat'un atau orang yang yang ditikam. Mati ditikam. Wal mabtunu, yang kedua ialah orang yang terkena penyakit perut terus mati. Wal ghariqu, dan orang yang tenggelam, mati tenggelam. Wa sahibul hadmi, dan orang yang mati karena tertimpa bangunan. Sahibul hadmi. Dan yang kelima, wasyahidu fi sabilillah, dan orang yang syahid terbunuh dalam peperangan membela agama Allah. Wa baqil hadits taqaddama, dan hadis yang sisanya, riwayat yang sisanya telah dibawakan sebelum ini. Kenapa hadis ini dimasukkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam golongan dalam bab, di bawah bab Fadlut Tahjir ila Dhuhur, bab keutamaan berpagi-pagi ke Dhuhur, kepada sholat Dhuhur, yakni tentunya keutamaan orang yang berjalan ke masjid di awal waktu sholat Dhuhur itu lebih memungkinkan baginya untuk menyingkirkan duri dan onak yang ada di jalan karena tidak tergesa-gesa, dibanding dengan orang yang terlambat sholat Dhuhur sehingga dia tergesa-gesa berjalan kepada sholat ke masjid sehingga tidak sempat lagi berpikir menyingkirkan duri dan onak di jalan. Lebih berpeluang orang yang berpagi-pagi atau lebih awal datang ke masjid untuk menunaikan sholat Dhuhr itu lebih berpeluang untuk menyingkirkan duri dan onak di jalan ketika dia sedang berjalan menuju masjid. Selanjutnya Al-Imam Al-Bukhari menyatakan babu ihtisabil athar, bab ihtisabil athar, yaitu menganggap berpahala, ihtisab menganggap berpahala untuk mencari athar, bekas-bekas tempat di mana Nabi telah menempuh jalan itu. Kita lihat riwayatnya. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas yang Allah telah meridai beliau, anna Bani Salamata aradu, bahwasanya Bani Salamah ingin ayatahawwalu an manazilihim, untuk pindah kampungnya dari tempat mereka semula, karena mereka kampungnya itu jauh dari masjid, ingin pindah ke dekat masjid. Fayanzilu qariban minan nabi, sehingga mereka ingin pindah ke dekat, yang dekat dengan Nabi.
Qala fakariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurul madinata. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka untuk ayyurul madinata, kota Madinah kosong pada bagian tertentunya. Yu'ru dibiarkan lengang. Sebab kalau terjadi penumpukan penduduk di satu sisi kota, ini bahaya secara dari sisi keamanan dan dari sisi kemiliteran, ya, sehingga akan terjadi lengang atau kosong di satu sisi yang lain. Penumpukan penduduk di satu sisi itu juga menimbulkan banyak problem karena padatnya penduduk di satu sisi. Nabi tidak suka demikian. Faqala ala tahtasibu atharakum. Nah, di sini maksudnya al-athar. Jadi di sini pengertiannya, tidakkah engkau tahtasibu untuk mengambil pahala dari atharakum. Athar berarti di sini jarak jauh yang ditempuh dari kampung kalian. Jadi bab ihtisabil athar yaitu menganggap pahala athar jarak yang ditempuh untuk ke masjid. Nah, maka hadis ini dan hadis yang sebelumnya memberitakan orang yang lebih jauh, ya, rumahnya dari masjid, lebih jauh jalan menuju masjid, itu lebih banyak pahalanya. Sehingga dengan riwayat-riwayat ini, maka semula sebagian sahabat mau pindah kampung-kampung mereka ke dekat Masjid Nabawi, tercegah, dan mereka cukup gembira dan puas untuk tinggal di kampung-kampung mereka yang jauh dari Masjid Nabawi. Babu fadli salatil isya fil jamaati. Bab keutamaan menunaikan salat isya dalam berjamaah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridai beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa salatun afqala 'alal munafiqina minal fajri wal isya'i. Tidak ada salat yang lebih berat atas orang-orang munafik daripada salat fajar dan salat isya. Dua salat yang paling berat bagi orang munafik. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Seandainya mereka orang-orang munafik itu tahu ma fihima, keutamaan yang ada dalam salat isya dan salat fajar itu, la'atauhuma walau habwan, niscaya mereka akan mendatangi kedua salat berjamaah tersebut walaupun habwan, walaupun merangkak.
yakni berita bahwa orang yang selalu mengutamakan sholat berjamaah, terutama sholat berjamaah Isya dan Subuh, itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang bersih dari kemunafikan. Karena kedua sholat ini sangat berat bagi orang munafik. Kemudian babu man jalasa fil masjidi yantadhiru sholata wa fadlal masajidi. Bab keterangan tentang orang yang man jalasa fil masjid, orang yang duduk di masjid, yantadhiru sholata, dia menanti waktu sholat. Dan bab keutamaan tentang fadlal masajid, keutamaan masjid-masjid. Wa anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang Allah akan menaungi mereka di bawah naungannya. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya, kecuali naungan Allah. Di waktu mahsyar itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Al-Imamul Adil, yang pertama imam, pimpinan, kepala negara yang adil. Kepala negara yang adil, pengertian adil itu pengertian adil menurut syariah, bukan adil menurut demokratisme atau menurut isme yang lainnya. Ya, pengertian adil, kepala negara yang adil menurut syariah. Kalau menurut syariah, pengertian yang adil itu, kepala negara yang adil itu ialah kepala negara yang menjalankan syariat Allah. Semakin ketat dia menjalankan syariat Allah dengan kekuasaan yang Allah berikan kepadanya itu, semakin adil dia namanya. Ya. Imam yang adil, al-imamul adil, ini akan mendapatkan perlindungan, naungan di hari terik panas di mahsyar. Ya. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Pemuda, syabun, pemuda yang nasya'a, yang tumbuh fi ibadati rabbih, dalam kondisi beribadah kepada Tuhannya. Ini adalah orang yang akan juga dinaungi di bawah naungan Allah di hari mahsyar. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang pria yang hatinya terkait dengan masjid. Seorang pria yang hatinya terkait dengan masjid, yaitu dia selalu mengutamakan dari waktu-waktu hidupnya untuk mendatangi masjid guna menunaikan sholat berjamaah 5 waktu. Itu namanya hatinya terkait dengan masjid, pikirannya terkait dengan masjid. Kesibukan apapun yang dia hadapi, itu dia selalu perhitungkan untuk bagaimana dia menunaikan sholat di masjid. Yang keempat, warajulani tahabba fillahi
Dan dua orang yang saling menyinta di jalan Allah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, kedua-duanya bersatu di atas agama Allah, wa tafarraqa, dan berpisah di atas prinsip agama Allah. Dua orang yang saling menyinta, tidak ada kepentingan apa-apa dalam cintanya satu dengan yang lainnya kecuali karena Allah, karena keikhlasannya kepada Allah. Keduanya bersatu karena Allah, dan kalaupun terpaksa berpisah juga berpisah karena Allah. Ini juga golongan manusia yang akan mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu hari mahsyar. Kemudian warajulun talabathu dzatu mansibin wa jamalin, seorang pria yang diminta oleh wanita yang punya kedudukan, wa jamalin, dan punya kecantikan, diminta dirayu untuk berzina dengannya. Faqala inni akhafullah, maka pria ini menolak rayuan wanita tersebut dengan menyatakan, aku takut kepada Allah. Ya. Yang berikutnya warajulun tasaddaqa akhfa, seorang yang bersedekah dengan menyembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kanannya tidak tangan kirinya, shimaluhu, tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang terakhir yaitu warajulun dzakarallah khalian fafadat ainahu, dan seorang yang berzikir kepada Allah khalian, dalam keadaan sendirian, dan karena khusyuknya dalam berzikir itu sampai fadat ainahu, bercucur air mata karenanya, kedua matanya. Nah, di dalam hadis ini ditunjukkan kepada kita keutamaan orang yang hatinya terkait dengan masjid, ya. Dan juga di dalam hadis ini ada satu hukum yang bisa kita ambil, yaitu bahwa menangis karena berzikir kepada Allah itu adalah perkara afdal. Lebih afdal lagi kalau menangisnya itu dalam keadaan sendirian, karena lebih terbebas dari penyakit riya kalau sendirian. Sebab kalau menangis di depan orang banyak, mungkin masih dibayang-bayangi oleh riya atau ujub. Nah, kalau sendirian lebih terbebas dari hal itu. Walaupun kita juga tidak bisa menghukumi orang yang menangis dalam berzikir kepada Allah di depan orang banyak itu berarti riya, tidak bisa. Tapi lebih besar kemungkinan tergoda kepada riya dibanding kalau sendirian
berzikir tidak diketahui oleh yang lainnya. Ya. Babu fadli man ghada aw raha ilal masjidi. Bab keutamaan orang yang ghada, berangkat berpagi-pagi ke masjid, raha, berangkat sore hari ke masjid. Wa anhu, dan dari Abi Hurairah yang Allah telah meridhai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, man ghada ilal masjidi, barang siapa yang pagi-pagi ke masjid, waraha, dan sore hari juga ke masjid, a'addallahu lahu nuzulahu minal jannati kullama ghada aw raha. Allah siapkan baginya, a'addallahu lahu, Allah siapkan baginya nuzulahu, tempat untuk tinggalnya, minal jannah, dari surga, setiap dia berangkat ghada, berangkat pagi-pagi, aw raha, atau berangkat sore hari. Disiapkan tempatnya di surga. Ya. Ini menunjukkan keutamaan orang yang tiap hari pagi sore terus ke masjid. Ya. Dan termasuk daripada tanda-tanda husnul khatimah ialah kalau orang meninggal dunia ketika dalam perjalanan menuju masjid, karena Allah menyiapkan tempatnya di surga setiap dia berangkat ke masjid itu. Terus mati, dia berangkat ke surga. Itu. Babu idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubata. Bab keterangan apabila didirikan sholat, maka tidak ada sholat lagi kecuali yang wajib. Jadi kalau sudah qomat muadzin, maka seluruh sholat-sholat sunnah harus dibatalkan, karena tidak ada sholat lagi kalau sudah qomat muadzin kecuali sholat yang wajib. An Abdullah bin Malik bin Buhainah, dari Abdullah bin Malik bin Buhainah, rajulin minal Azdi, yang dia adalah seorang pria dari kabilah Azad, radhiyallahu anhu, yang Allah telah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, melihat seorang pria, waqad uqimatis sholatu yusalli rakaatain, padahal telah qomat muadzin, telah diumumkan sholat akan didirikan. Dilihat oleh Nabi, orang itu tetap sholat 2 rakaat. Falamman sharafa Rasulullah SAW, maka ketika Nabi telah berpaling, la tabihin nasu, maka orang-orang pun berkerumun padanya, pada orang itu, setelah Rasulullah insarafa, berpaling dari sholatnya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-subha arba'an, as-subha arba'an.
Ini istifham ingkari. Apakah engkau sholat subuh 4 rakaat? Apakah engkau sholat subuh 4 rakaat? Begitu Nabi mengingkari perbuatan orang tersebut. Yani Rasulullah menegur orang tersebut bahwa setelah qomat, muadzin qomat, tidak ada sholat lagi yang didirikan kecuali sholat wajib. Maka kalau orang itu setelah qomatnya muadzin, apalagi imam sudah takbir, takbiratul ihram, masih saja sholat, seakan-akan dia menambahi sholat wajib yang ditunaikan bersama imam itu, sehingga seakan-akan kalau dia sholat 2 rakaat sebelum subuh sampai imam takbiratul ihram masih saja dia menunaikan sholat sunnah itu, seakan-akan dia sholat subuh 4 rakaat, yaitu 2 rakaat yang sebelumnya dan 2 rakaat yang bersama imam. Nah, pengingkaran Nabi yang demikian itu menjadi dalil bahwa apabila muadzin telah qomat, maka seluruh sholat sunnah dibatalkan. Yang sedang sholat sunnah segera membatalkan sholatnya untuk kemudian menunaikan, untuk kemudian bergabung dengan shofnya imam. Begitu. Babu haddil maridi an yashhadal jama'ata. Bab keterangan kesungguh-sungguhan orang sakit untuk menghadiri sholat jamaah. Alhamdulillah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau telah menyatakan, lamma marida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maradahu alladhi mata fihi, ketika Nabi sakit, maradahu yaitu sakitnya, alladhi mata fihi yang beliau wafat padanya dengan sebabnya, fa hadaratis salatu fa udzina, maka ketika itu datanglah waktu sholat, terus adzanlah muadzin. Faqala, maka Nabi menyatakan, Nabi bersabda, muru Abu Bakrin falyusalli bin nasi, perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami sholat, mengimami kaum muslimin untuk sholat. Faqila lahu, maka dikatakan kepada beliau, inna Abu Bakrin rajulun asifun, sesungguhnya Abu Bakar itu adalah seorang yang asif, lembut hatinya, gampang menangis. Idza qama maqamaka lam yastati an yusalliya bin nas, kalau dia berdiri pada posisi engkau yaitu sebagai imam, dia tidak akan bisa memimpin sholat kaum muslimin karena menangisnya terus-menerus. Wa'ada, Nabi ulangi lagi pernyataannya, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas, perintahkanlah Abu Bakar untuk sholat dengan manusia, dengan kaum muslimin. Nabi a'ada, mengulangi. Fa'adulahu, maka para istri-istri Nabi mengulangi lagi menyatakan demikian tentang Abu Bakar.
Fa'ada thalitsata. Terus Nabi mengulangi lagi perintahnya. Perintahkan Abu Bakar untuk sholat dengan manusia, dengan kaum muslimin. At-thalitsata, yang ketiga Nabi ulangi. Faqala, maka Nabi menyatakan kepada para istri-istrinya, innakunna, sesungguhnya kalian wahai para wanita, wahai para istri-istriku, sawahibu Yusufa, adalah para wanita yang menggoda Nabi Yusuf, seperti para wanita yang menggoda Nabi Yusuf, yaitu perbuatan kalian ini adalah makar. Nah, Nabi paham makarnya perempuan. Muru Aba Bakrin fal yusalli bin nas. Sekali lagi Nabi menyatakan setelah menilai seperti itu, perintahkan Abu Bakar untuk sholat dengan kaum muslimin. Fa kharaja Abu Bakrin radhiyallahu anhu fa shalla. Maka Abu Bakar pun keluar dari kamarnya ke masjid, kemudian memimpin sholat bersama manusia. Fawajada Nabi sallallahu alaihi wasallam min nafsihi khiffatan. Maka Nabi merasa pada dirinya itu ada khiffah, mendingan, rasa seger dikit. Fakharaja yuhada. Maka beliau keluar dari kamarnya dipapah baina rajulaini, di antara dua orang pria, dipapah oleh dua orang sahabat Nabi. Kani anduru rijlaihi yukhaffanil arda minal wajah. Seakan-akan aku melihat kedua kakinya yukhaffan al-arda, seakan-akan tidak bisa menapak di bumi, minal wajah, karena sakitnya itu. Masuk ke masjid untuk ikut sholat dengan memaksa diri. Fa'arada Abu Bakrin ayyata'akhara. Maka Abu Bakar ingin mundur dari posisi sebagai imam. Fa'auma ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam an makanak. Maka Nabi auma'a, memberi isyarat ilaih kepadanya untuk supaya Abu Bakar tetap pada posisinya sebagai imam. Cuma utiya bihi hatta jalasa ila janbihi. Kemudian tetap saja ketika dibawa terus Nabi sampai Nabi duduk di samping Abu Bakar. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli. Dan Nabi sholat, wa Abu Bakrin yusalli bi sholatih. Dan Abu Bakar sholat dalam posisi di belakang Nabi, mengikuti sholatnya Nabi. Wan nasu yusalluna bi sholati Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Dan makmum di belakang sholat mengikuti gerak-gerik Abu Bakar. Abu Bakar mengikuti gerak-gerik Nabi. Wa fi riwayatin jalasa an yasari Abi Bakrin. Dan dalam riwayat lain bahwa Nabi duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Bahkan Abu Bakrin yusalli qa'iman, sedangkan Abu Bakar sholat dalam keadaan berdiri. Nabi dalam keadaan duduk karena sakit, nggak kuat berdiri. Nah, dari riwayat ini menunjukkan boleh makmum sholat berdiri dalam keadaan imam sholat duduk.
seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar terhadap Nabi. Wa anha radhiyallahu anha fi riwayatin qalat, dan dari Aisyah yang Allah telah meridai beliau dalam satu riwayat lain, Aisyah menyatakan, lamma saqulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi berat sakitnya, washtadda waja'uhu, dan semakin berat sakitnya, ista'zana azwajahu ayyumarrada fi baitihi. Nabi minta izin untuk dilayani selama beliau sakit, fi baiti, di rumahku, yakni rumah Aisyah, fa'adzinna lahu, maka para istri-istri beliau mengizinkan, merelakan kepada beliau. Wa baqil hadithi taqaddama anifan, sedangkan hadisnya, kelanjutan dari hadis itu telah dibawakan baru saja ini. Kemudian berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu hal yusallil imam biman hadara wa hal yaktubu yawmal jum'ati fil matari. Bab keterangan apakah imam sholat bersama siapa yang hadir di situ, dan apakah imam berkhutbah pada hari Jumat dikala hari Jumat itu turun hujan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas yang Allah telah meridai beliau, annahu khataba an-nasa fi yaumi dzi rad'in, bahwasanya Ibnu Abbas berkhutbah di hadapan kaum muslimin di hari dzi rad'in, hari yang jalan-jalan menjadi becek, campur antara air dengan lumpur karena hujan lebat. Ibn Abbas berkhutbah, fa'amara al-mu'adzina lamma balagha hayya 'ala shalah, maka Ibn Abbas memerintahkan al-mu'adzina kepada tukang azan ketika sampai pada kalimat hayya 'ala shalah, qala qul as-salatu fir rihal, salatlah di tempat kalian masing-masing. Fa nadhara ba'dhum ila ba'dhin ka'annahum ankaru, maka sebagian orang melihat kepada sebagian yang lainnya, saling melihat, saling memandang, seakan-akan mengisyaratkan bahwa mereka mengingkari atau mengingkari perbuatan itu. Faqala, maka Ibn Abbas menyatakan, ka'annakum ankartum hada, seakan-akan saya lihat dari tingkah laku kalian bahwa kalian mengingkari azan dengan menyatakan sallu fi rihalikum fir rihal, as-salatu fir rihal. Inna hadza fa'alahu man huwa khairu minni, sesungguhnya yang demikian ini telah dikerjakan oleh orang yang lebih baik dariku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna azmatun, sesungguhnya salat datang ke masjid dalam kondisi hujan seperti itu, jalan dalam keadaan becek seperti itu adalah azmah, problem, beban berat. Wa inni karihtu an ukhrijakum, dan aku tidak suka untuk mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian dalam keadaan yang seperti itu, karena akan
membebani kalian. Nah, dari riwayat ini menunjukkan bahwa khatib tetap naik mimbar berkhutbah walaupun dalam keadaan hujan dan walaupun dalam adzannya dinyatakan as-salatu fir rihal atau sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Ya, tetapi sholat Jumat tetap ditegakkan. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas yang Allah telah meridai beliau, bahwa Anas menyatakan, qala rajulun minal ansari, telah berkata seorang pria dari kalangan Ansar, inni la astati'u sholata maka, aku tidak bisa sholat bersama engkau dalam berjamaah di masjid. Wa kana rajulan dhakhman, dan orang ini adalah orang yang gemuk, besar badannya. Maksudnya ialah aku tidak bisa berangkat ke masjid karena sakit yang aku derita. Fasana'a lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman. Kemudian orang ini membuat makanan untuk Nabi. Fada'ahu ila manzilih, kemudian mengundangnya ke rumahnya. Fabasata lahu hasiran, dan dia pun membentangkan untuk Nabi tikar, au nadaha tarafal hasiri, atau memercikkan air, nadaha memercikkan air pada bagian ujung tikar itu dalam rangka untuk membersihkannya. Shalla alaihi rakaatain, maka Nabi sholat di atas tikar itu 2 rakaat. Faqala rajulun min alil Jarud li Anas, maka berkatalah seorang pria dari alil Jarud, satu keluarga, berkata orang ini kepada Anas, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha, apakah Nabi dulu mengerjakan salat duha? Qala ma ra'aituhu shallaha illa yauma idin. Kata Anas, aku tidak melihat Nabi salat duha kecuali hanya hari itu saja. Ini kedudukan salat duha. Salat duha itu ketika matahari sudah tinggi, sudah dikatakan, diistilahkan anak onta sudah loncat-loncat karena kepanasan dengan sinar matahari. Jadi sudah dekat dengan zuhur. Kalau di sini mungkin antara jam 10 sampai jam 11. Sedangkan sholat ketika matahari terbit, sejenak setelah matahari terbit, bukan pas waktu matahari terbit, tapi sejenak setelah matahari terbit, itu dinamakan bukan sholat duha tetapi sholat syuruk, sunnatus syuruk, sholat sunnah ketika terbitnya matahari, setelah terbitnya matahari. Nah, bukan sholat duha itu. Ya,
pembicaraan para a'immah tentang sholat duha itu panjang lebar, Masya Allah. Ada yang menyatakan itu adalah sunnah yang mansukhah, sholat sunnah yang telah dihapus kedudukannya. Ada yang menyatakan itu sunnah tsabitah, sunnah yang tetap dijalankan. Ikhtilaf para ulama yang membutuhkan penelitian untuk tarjih, untuk dicari, dilihat dari hujjah-hujjah mereka mana yang rajih, mana yang kuat untuk kita ikuti. Naam. Babu idza hadara at-ta'ama wa uqimatis salatu. Yani dari riwayat yang baru saja kita baca tadi menunjukkan kepada kita bahwa orang yang dalam keadaan sakit, yaitu penyakit yang menyulitkan dia untuk berangkat ke masjid, itu adalah uzur syar'i, walaupun dia mendengar azan, untuk tidak datang ke masjid. Tidak bisa datang ke masjid karena mungkin dengan penyakitnya itu dia tidak bisa berjalan dengan baik ke masjid, atau karena kakinya lemah, atau karena kepalanya pusing sehingga dikhawatirkan roboh di jalan, atau sakit-sakit yang lainnya. Ya, kalau sakit panu ya tetap saja ke masjid, karena itu tidak menghalangi dia untuk berjalan ke masjid, kan ya. Babu idza hadara at-ta'ama wa uqimatis shalah. Bab keterangan bagaimana hukumnya apabila makanan telah dihidangkan dan sholat akan segera ditunaikan karena muadzin sudah qomat. Wa anhu, dan dari Anas radhiyallahu anhu yang Allah telah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza quddima al-'asha'u fabda'u bihi qabla an tusallu salatal maghribi. Apabila telah dihidangkan makan malam, al-'asha', yaitu makan terutama bagi yang puasa, telah dihidangkan makanan, fabda'u bihi, maka mulailah dengan makan dulu, qabla an tusallu salatal maghrib, sebelum kalian menunaikan salat maghrib. Wala ta'jalu an asyaikum, dan jangan kalian tergesa-gesa dalam makan kalian itu. Atau jangan kalian tergesa-gesa sholat untuk mengejar makan. Artinya lebih baik kalian makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Ya, sholat mikiri makan itu jelas tidak khusyuk. Tapi makan mikiri sholat tetap kenyang. Iya kan? Tetap enak makannya kalau memang makanannya enak. Tidaklah kemudian kalau makanannya enak karena mikiri sholat terus jadi pahit. Enggak, tetap enak.
Nah, jadi Nabi memberi tuntunan yang terbaik, yaitu kejarlah keutamaan khusyuk dalam sholat, karena khusyuk dalam sholat itu adalah ruhnya sholat. Ya, orang dalam keadaan lapar, terus sudah dihidangkan makanan, terus terpaksa ditinggalkan karena mau sholat. Ya bisa dibayangkan, apalagi sudah melihat dan mencium baunya makanan itu. Bisa dibayangkan bagaimana sholatnya itu. Nggak tahu sudah bagaimana itu. Rusaklah khusyuknya. Maka oleh Nabi disuruh kenyang dulu. Ya. Nah, jangan sholat diganggu oleh bayangan kepada makanan. Jangan pula sholat diganggu oleh bayangan ingin buang hajat. Tunaikan hajatmu ke kamar kecil, kemudian ambil air wudhu, kemudian sholat. Jangan sholat dalam keadaan sedang dikejar-kejar oleh keinginan buang hajat. Jadi semua perkara yang akan merusakkan kekhusyuanmu dalam sholat, hilangkan, untuk kemudian kamu menunaikan sholat dengan sepenuh hati, sepenuh pikiran. Begitu. Ya. Jangan tergesa-gesa makan, nanti nasinya masuk ke hidung, keliru masuk umpamanya, karena ingin segera sholat. Nah nanti akhirnya lebih tertunda lagi sholatnya, ngurusi nasi yang masuk hidung. Nah, jadi tenang saja, makan dengan baik sampai hilang penasaranmu terhadap makanan itu. Kemudian sholatlah dengan tenang. Tidak ada yang dipikirkan kecuali pekerjaan yang sedang ditunaikan, yaitu sholat tersebut. Ya. Babu man kana fi hajati ahlihi wa uqimatis salatu fa kharaja. Bab keterangan tentang orang yang dalam keadaan membantu keluarganya, membantu istrinya, membantu masak, membantu cuci-cuci baju atau cuci-cuci piring atau sapu-sapu, ngepel rumah. Terus datang waktu qomat. Nah ini beda dengan makanan tadi. Segera ditinggalkan pekerjaannya untuk segera ke masjid. Kalau makanan tadi memang tidak bisa ditinggalkan. Ya. Kalau ini bisa ditinggalkan. Segera ambil air wudhu terus ke masjid. Fa kharaja, maka segera berangkat ke masjid. Hadisnya an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah yang Allah telah meridhai beliau, anna su'ilat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah Aisyah ditanya tentang Nabi. Maka yasna'u fi baitih, apa yang dilakukan oleh Nabi di rumah tangganya, ditanya oleh para tabi'in. Qalat, Aisyah menceritakan, kana yakunu fi mihnati ahlihi, ya ta'ni fi khidmati ahli. Nabi menjalankan pekerjaan
istrinya, yakni membantu istrinya bersih-bersih rumah, rapi-rapi, kadang ikut membantu masak. Faida hadaratis salatu kharaja ila salati, maka apabila datang waktu sholat, segera Nabi meninggalkan pekerjaannya itu untuk berangkat sholat. Jadi kalau urusan membantu anak istri itu tuntunannya kalau sudah ada azan ditinggalkan. Beda dengan perkara apa? Makan tadi. Babu man shalla bin nasi. Bab keterangan tentang orang yang sholat dengan manusia, dengan kaum muslimin. Wa yuridu an yu'allimahum sholatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatah. Dan ingin mengajarkan kepada mereka bagaimana sholatnya Nabi dan sunnahnya. An Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu faqal, dari Malik bin Al-Huwairits yang Allah telah meridai beliau, maka beliau menyatakan, inni la usalli bikum, sungguh aku salat dengan kalian, memimpin kalian. Wa ma uridu salata usalli kaifa ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah ingin aku salat kecuali untuk menampakkan salat yang aku telah melihatnya dari Nabi. Aku telah melihatnya Nabi salat dengannya. Jadi keinginannya Malik bin Al-Huwairits ialah menampakkan cara salat Nabi kepada kaum muslimin untuk mengajari mereka. Menampakkan sunnah Nabi, ya, terutama ketika sunnah Nabi itu sudah mati. Sunnah Nabi yang mati itu bagaimana? Yaitu sunnah Nabi yang sudah ditinggalkan banyak orang dan sudah tidak dikenal oleh banyak orang. Nah, tentu itu lebih utama, lebih afdal untuk ditampakkan supaya hidup kembali sunnah Nabi itu. Ya? Tapi tentu dengan syarat bila tidak menimbulkan fitnah di kalangan juhala, di kalangan orang-orang bodoh. Loh, dari mana dalilnya dengan syarat tidak menimbulkan fitnah itu? Dalilnya ialah ketika Nabi marah kepada Anas bahwa Anas ingin menampakkan sholatnya Nabi, sehingga sholat subuh panjang sholatnya. Padahal di kampung yang Anas ditugasi dan ditunjuk oleh Nabi sebagai imam di kampung itu adalah kampung petani yang ngurus pengairan kebun-kebun kormanya, dan harus pagi-pagi. Nah, kalau kepanjangan sholat akhirnya nggak kebagian air. Akhirnya Anas ketika sholat panjang dengan maksud ingin mendidik mereka bahwa sholatnya Nabi itu panjang sholatnya, salah seorang daripada jamaah melakukan mufarokoh, terus meninggalkan imam, terus sholat sendiri cepat, terus segera pergi ke kebun. Setelah Anas salam, diberitahu oleh orang bahwa si fulan tadi mufarokoh, terus sholat sendiri, terus pergi. Maka Anas menyatakan, oh dia munafik.
Sampailah berita kepada si dia itu yang ke kebun bersegera itu, ngamuk, lapor kepada Nabi, saya dituduh munafik oleh Anas ya Rasulullah. Dipanggil Anas, ditanya, Anas menceritakan tentang kejadiannya, marah Rasulullah. Aturidu an takuna fattanan ya Anas, berkali-kali Nabi menyatakan begitu. Apakah engkau ingin menjadi fattan, juru fitnah, wahai Anas? Begitu kerasnya marahnya Nabi. Ya, nah dari riwayat ini menunjukkan bahwa kita sangat dianjurkan untuk mengajarkan sunnah Nabi, tetapi dengan syarat tidak menimbulkan fitnah di kalangan juhala. Ya, jangan sampai orang-orang jahil lari dari ilmu gara-gara ambisi kita ingin mengajarkan ilmu sedemikian banyaknya, terus akhirnya lari juhala. Nah, jadi memang dalam menghadapi juhala, orang-orang yang bodoh tentang agama ini, ya sabar memang. Iya. Ya, kalau adat istiadat itu mungkar, jadi dalam menghadapi kemungkaran-kemungkaran yang ada di masyarakat, juhala juga harus dipikirkan mana yang paling besar kemungkarannya dulu yang dikerjakan, yang harus didakwai. Kemungkaran yang terbesar, akbarul mungkar, yaitu syirik, diupayakan untuk menjauhkan umat dari syirik ini. Ya, kemungkaran-kemungkaran yang lainnya jangan kamu katakan itu ma'ruf, yakni jangan sampai kamu demi dakwah, dengan alasan demi dakwah terus menyatakan yang mungkar itu ma'ruf. La, tidak boleh yang demikian. Tetapi untuk sementara kamu tunda pengingkarannya demi untuk menyelamatkan umat dari kemungkaran yang terbesar, yaitu syirik tersebut. Dan kemudian setelah itu menginjak kepada pengingkaran terhadap kemungkaran yang lebih rendah lagi. Demikian pula perkara umat tidak menjalankan kewajiban agama. Kalau semua itu disalahkan, tentu lari dari agama. Maka pilih kewajiban mana yang paling besar dari agama ini yang ditinggalkan oleh umat ini. Kewajiban yang paling besar ialah sholat 5 waktu. Ya, maka tentu umat kita ajak untuk sholat 5 waktu. Dan kita ajari mereka dengan sholat itu, dan kita ajak mereka untuk mencintai sholat itu. Kalau sudah senang dengan sholat, ajak untuk sholat berjamaah di masjid para pria-prianya. Dan begitu selanjutnya, dan begitu selanjutnya. Nah, karena mereka muslimin, mereka melakukan berbagai kemungkaran, berbagai kebid'ahan, berbagai kemusyrikan itu dalam keadaan yakin belum sampainya dakwah kepada mereka. Belum ada yang mengajari mereka tentang tauhid, tentang sunnah. Allah musta'an. Karena memang duat ila sunnah ghuraba. Adalah ghuraba, artinya asing, jarang. Ya. Nah, tetapi tetap harus berdakwah walaupun sedikit. Ya. Nah, wa kadza. Kemudian babu ahli ilmi wal fadli ahaqqu bil imamati.
Bab keterangan bahwa ahli ilmi, orang yang berilmu, orang yang lebih tinggi ilmunya dalam agama, wal fadl, dan orang yang lebih utama, mempunyai keutamaan dalam bentuk amal ataupun ilmu, ahaqqu bil imamah, lebih berhak untuk menjadi imam, memimpin sholat. An Aisyah radhiyallahu anha haditsu muru Abu Bakar fal yusalli bin nasi taqaddam. Dari Aisyah radhiyallahu anha tentang hadis yang menyatakan perintahkanlah oleh kalian Abu Bakar untuk sholat dengan manusia sebagaimana taqaddam telah kita baca sebelum ini. Fi hadhihi riwayah, dalam riwayat ini Al-Imam Al-Bukhari membawakan kembali karena adanya tambahan lafaz. Qalat, bahwa Aisyah menyatakan, qultu, aku telah mengatakan, inna Abu Bakrin, sesungguhnya Abu Bakar idza qama fi maqamika, apabila dia berdiri pada posisimu sebagai imam, lam yusmi'in nasa minal buka, dia tidak bisa memperdengarkan bacaan-bacaannya kepada manusia, kepada makmum, minal buka, karena kebanyakan nangis. Famur Umar fal yusalli bin nas, kata Aisyah, sebaiknya engkau perintahkan Umar saja, Umar bin Khattab, untuk memimpin orang. Jangan Abu Bakar, karena Aisyah punya rencana memahami isyarat Nabi, bahwa Nabi ada tanda-tanda, ada isyarat bahwa setelah wafatnya beliau menginginkan Abu Bakar untuk menjadi khalifah, dan Aisyah tidak ingin ayahnya menjadi khalifatul Rasul karena beban berat yang luar biasa, amanah yang luar biasa berat itu. Ya, kebiasaan salafus saleh, mereka lari dari jabatan, lari dari ketokohan, lari dari kepemimpinan. Sedangkan kebiasaan khalaf berebut kepemimpinan, berebut jabatan, dan berebut ketokohan. 180 derajat keterbalikannya antara salaf dan khalaf. Ya. Nah, Aisyah melihat gejala Rasulullah menginginkan Abu Bakar untuk memimpin umat sepeninggal beliau, maka Aisyah memberikan alasan demikian. Allah yahdi ya Miqdad, masa bajunya kayak gitu begini. Allah yahdi, pulang dulu pakai baju yang benar, ya. Allah, inna min auladikum fitnah. Nah, ada fitnah ada. Maka Aisyah menyatakan demikian kepada Nabi. Faqalat Aisyatu faqultu li Hafsata, Aisyah menyatakan, aku pun mengatakan kepada Hafsah, anaknya Umar bintu Umar, Hafsah bintu Umar yang juga istri Nabi. Quli lahu inna Abu Bakar idza qama fi maqamika lam yusmi'in nasa minal buka, famur Umar fal yusalli bin nas. Kata Aisyah kepada madunya ini, katakan kepada Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar itu kalau mimpin orang, mimpin sholat, itu tidak memperdengarkan bacaan kecuali karena memang banyak menangis. Perintahkan saja Umar yang memimpin sholat. Begitu Aisyah
menggerakkan Hafsah supaya jangan satu suara. Jadi banyak suara begitu. Nah, perempuan walaupun sebagai waliyatullah, sebagai kekasih Allah, yang Allah kirim salam kepada Aisyah, disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waliyatullah, tapi toh tidak lepas dari kemanusiaannya sebagai manusia. Aisyah menyatakan begitu. Fafa'alat Hafsatu. Hafsah pun akhirnya mengatakan demikian persis seperti suaranya Aisyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mah inna kunna la antunna sawahibu Yusuf. Muru Aba Bakrin falyusalli bin nas." Hush, katanya Rasulullah, kalian ini memang, yakni ditujukan kepada para istri-istri Nabi, kalian ini memang seperti wanita-wanita yang merayu Yusuf. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat dengan kaum muslimin. Faqalat Hafsah, marah Hafsah karena menjalankan idenya Aisyah justru kena jamprat Rasulullah. Marah Hafsah. Katanya Hafsah li Aisyah kepada Aisyah, ma kuntu la usiba minki khairan. Aku enggak pernah dapat kebaikan dari kamu, wahai Aisyah. Jengkel Hafsah karena itu. Nah, begitu memang rumah tangga Rasulullah, ya ternyata juga seperti rumah tangga keumuman manusia, yaitu adanya problem di antara mereka. Bukan rumah tangga malaikat. Ya, istri-istri Nabi tetap manusia dan Nabi juga tetap manusia. Dari ini menunjukkan kepada kita sunnah Nabi yang ditegakkan oleh Nabi menjelang wafat beliau, bahwa ahlul ilmi, orang yang lebih kuat ilmunya, itu lebih utama untuk jadi imam, dan beliau tidak tergoyahkan sedikit pun walaupun dirayu oleh istri-istri beliau untuk merubah keputusan itu, tetap beliau pada prinsipnya. Dan demikian pula dalam perkara as-siyasah asy-syar'iyyah, perpolitikan menurut syariah, bahwa kepemimpinan itu berdasarkan peringkat ilmu pada umat. Ya. Nah, begitu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas yang Allah telah meridai beliau, anna Abu Bakrin kana yusalli bihim fi waja'in Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi tuwfiya fihi, bahwa Abu Bakar salat memimpin orang dalam keadaan Nabi sedang sakit, yang sakit yang menjadi sebab beliau wafat padanya. Hatta idza kana yaumul itsnaini wa hum sufufun fi sholati, sehingga ketika hari kedua, wa hum sufufun fi shalah, dan mereka dalam keadaan kaum muslimin sedang berbaris-baris dalam salatnya, saf-saf salat, fakashafa Nabi sallallahu alaihi wasallam sitran al-hujrati, maka Nabi menyibakkan, membuka tabir kamar beliau, yang duru ilaina, beliau melihat kepada kami, wa huwa qa'im, dan beliau berdiri, ka'anna wajhahu waraqatu mushafin, seakan-akan wajahnya itu seperti kertas
dalam mushaf, kertas putih dalam mushaf. Tsumma tabassama yadhaku. Kemudian beliau tersenyum melihat kami bersaf-saf rapi dalam sholat. Beliau tersenyum dan tertawa. Fafahimna annaftatina minal farahi biru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahamamna sehingga hampir-hampir kami naftatin terfitnah, sehingga kacau sholat kami karena gembiranya kami melihat Nabi tersenyum demikian. Fanakafa Abu Bakrin radhiyallahu anhu ala aqibaihi, maka Nabi mundur ke belakang, liyasila saffa, untuk bergabung dengan saf di belakang, yakni saf di belakang imam. Wa dhanna anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharijun ila salati, dan Abu Bakar dalam keadaan yakin Nabi telah keluar dari kamarnya untuk memimpin salat. Fa asyara ilaina Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an atimmu salatakum, dan Nabi mengisyaratkan kepada kami untuk kami menyempurnakan, untuk kalian menyempurnakan salat kalian. Warkhas satra, dan Nabi menutup kembali tabirnya. Nabi tidak keluar dari kamar itu. Fatufiya min yaumi, kemudian pada hari itu pula Nabi wafat. Jadi pandangan terakhir beliau kepada jamaah, melihat rapihnya shaf jamaah dipimpin oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ila huna ya ikhwan, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.